Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia Pramesti dengan NIM 20.205102226. Di sini saya akan mempresentasikan tentang para diplomasi. Langsung saja. Yang pertama ada pengertian. Para diplomasi ini mengacu pada perilaku dan kapasitas untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas substate atau pemerintahan regional dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik. Nah, istilah para diplomasi ini pertama kali diluncurkan dalam perdebatan akademik oleh ilmuwan asal Basque Panayotis Soldatos tahun 1980-an sebagai penggabungan istilah paralel diplomasi dan menjadi para diplomasi yang mengacu pada makna the foreign policy of non-central government. Lalu diplomasi sebelum kita masuk ke diplomasi publik, diplomasi itu secara sederhana dapat didefinisikan sebagai metode utama untuk mewujudkan politik luar negeri dan sebagai sarana komunikasi yang normal dalam hubungan internasional. Nah, diplomasi ini tuh bertanggung jawab untuk mengelola hubungan antara negara dan aktor lain melalui bantuan saran, desain, dan realisasi luas yang politik luar negeri, koordinasi dan memastikan kepentingan khusus dan luas gitu. Jadi kegiatan diplomatik ini untuk memajukan kepentingan nasional dengan praktik persuasi. Lalu dalam pengertian tersebut kita juga dapat menemukan konsep diplomasi publik. Nah, dalam dua definisi yang paling umum digunakan oleh Signiter dan Combs memahami diplomasi publik. Nah, jadi ada dua, yaitu yang pertama, jadi suatu cara yang dengannya itu pemerintah dan individu dan kelompok juga dapat secara langsung atau tidak langsung untuk dapat mempengaruhi opini dan posisi publik tersebut yang mempengaruhi secara langsung keputusan politik luar negeri, pemerintahan, dan lainnya. Dalam pemahaman mereka ini, diplomasi publik memperluas bidang kegiatan diplomatik tradisionalnya dari ranah politik tingkat tinggi pada beragam isu dan aspek kehidupan sehari-hari, dan dari sana tuh ada individu, kelompok, dan lembaga yang berbeda. Nah, jadi yang bergabung dalam kegiatan komunikasi internasional dan antar budaya dan memiliki pengaruh pada hubungan politik antar negara sampai pada kesimpulannya bahwa tujuan diplomasi publik ini adalah penjelasan dan berbicara yang mendukung kebijakan pemerintah dan mewakili suatu bangsa kepada publik asing. Dia mendefinisikan diplomasi publik ini strategi sebagai aktivitas diplomatik pemerintah ke rakyat. Jadi yang mencakup upaya pemerintah untuk mempengaruhi opini publik dan elit di negara lain itu melalui kegiatan kebijakan luar negeri negara target. Yang selanjutnya ada yaitu diplomasi publik ini harus membedakan dirinya dari diplomasi tradisional karena mencangkup interaksi tidak hanya dengan pemerintah saja, nah tapi terutama dengan individu dan organisasi non pemerintah. Jadi sebagaimana dikatakan oleh diplomasi publik ini tuh mengandaikan proses komunikasi yang terbuka yang didasarkan pada prinsip publisitas dan berusaha untuk berbicara kepada publik. Jadi berbeda dengan diplomasi tradisional yang ciri-cirinya adalah kerahasiaan dan eksklusivitas. Gilboa ini menggambarkan diplomasi publik ini dalam arti isi sebagai kegiatan di bidang menginformasikan pendidikan dan budaya yang diarahkan ke negara asing dengan tujuan mempengaruhi pemerintah asing melalui warganya. Jadi sebagian besar penulis ini tuh di bidang ini menyepakati bahwa efek yang diinginkan dari beragam kegiatan diplomasi publik ini untuk membuat pesan
yang ditransmisikan atau didengar, diterima dan dipahami untuk menciptakan dan memperkuat hubungan positif dalam publik sasaran terhadap kebijakan yang dikomunikasikan, dan dengan ini untuk adanya pengakuan citra positif reputasi dan posisi internasional dengan negara asal. Jadi singkatnya itu, kalau kita simpulkan, kalau kebijakan publik ini secara sederhana dapat didefinisikan sebagai bentuk komunikasi yang dapat meyakinkan dengan publik asing dalam rangka memenuhi tujuan politik luar negeri. Jadi pada dasarnya kita berbicara tentang komunikasi yang meyakinkan di mana pemerintah itu berusaha melalui informasinya dan persuasi untuk mempengaruhi pendapat dan posisi publik di luar negeri, atau lebih tepatnya itu di luar negeri, untuk menciptakan tekanan yang tepat pada pembuat kebijakan dan untuk mempengaruhi juga keputusan dan kegiatan pemerintahannya sesuai dengan tujuan dan kepentingannya. Baik, yang selanjutnya ada diplomasi publik dan konsep hubungan masyarakat internasional. Jadi pada prinsipnya diplomasi publik ini tetap merupakan suatu sarana untuk dapat melaksanakan politik luar negeri yang dengannya negara itu sesuai dengan tujuannya untuk mencoba mempengaruhi atau mempengaruhi suatu lingkungan internasional. Karena itu menurut definisi yang diarahkan tadi itu terutama kepada publik asing. Jadi oleh karena itu dalam konsep dasarnya diplomasi publik itu tidak dapat menjadi istilah alternatif untuk hubungan pemerintahan klasik dengan publik atau komunikasi kementerian di luar negeri dalam negara Indo, di mana yang lebih kurang dalam fungsi persuasi politik internal dan legitimasi demokrasi perwakilan rakyat. Nah, di Amerika Serikat misalnya, Smith-Mood itu dari tahun 1948 yang melarang kegiatan diplomasi publik di dalam negeri masih berlaku. Di zaman modern komunikasi informasi juga saling berkaitan dengan ketergantungan yang juga diekspresikan melalui tren konvergensi politik dalam negeri dan luar negeri dan internasionalisasi kehidupan modern. Perbedaan yang tegas antara kegiatan komunikasi untuk publik dalam luar negeri secara faktual hampir tidak mungkin lagi. Persimpangan antara diplomasi publik dan hubungan masyarakat merupakan area yang disebut hubungan masyarakat internasional atau global gitu, yang menandai upaya untuk meningkatkan reputasi satu negara di satu atau lebih gitu negaranya lain dengan bantuan penyebaran informasi menarik, di mana membangun citra permusuhan dari negara ketiga dapat berfungsi sebagai memelihara reputasi mereka sendiri. Nah, jadi dengan ini seringkali sulit untuk membedakan antara kegiatan semacam ini yang kegiatan semacam ini yang sedang dilakukan oleh negara, organisasi politik dan ekonomi internasional, ataupun perusahaan internasional, dan oleh karena itu dapat dibicarakan definisi umum hubungan internasional dengan publik sebagai upaya terencana dan terorganisir dari sebuah perusahaan, lembaga, atau pemerintah untuk dapat membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan publik dari negara dan bangsa lain. Nah, menurut pendapat kami, poin umum yang terpenting dari diplomasi publik dan konsep hubungan masyarakat internasional ini adalah kenyataan bahwa kita itu berbicara tentang proses interaksi jangka yang panjang, yang kompleks, di mana hubungan yang serbaguna ini tetap serbaguna ini tetapi simetris dengan adanya publik asing yang dibangun. Humas dipahami sebagai manajemen holistik hubungan suatu organisasi tertentu dengan publiknya, di mana berkomunikasi ini menampilkan dirinya sebagai salah satu cara yang mungkin, tetapi tidak hanya bertindak. Jadi sementara dalam proses interaksi organisasi dan publiknya bertindak dan mempengaruhi bersama-sama. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.